Wasino, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik? Alhamdulillah. Mana tahu semangatnya? Terima kasih. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun berada, pada pelajaran matematika hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mudah untuk menentukan bilangan akar kuadrat, ya, atau akar pangkat 2. Masih ingatkah kamu tentang bilangan pangkat 2? Sito? Ya, ya betul. Kalau bilangan akar pangkat 2 itu adalah memang merupakan kebalikan dari bilangan kuadrat, ya. Misalnya begini, 4 kuadrat itu sama dengan 16. Maka akar dari 16 itu adalah 4. Itu saja. Dan sebagainya. Maka dari itu nanti kamu harus bisa menghafalkan dulu. Kalau sudah kamu hafalkan akar dari bilangan pangkat 2 dari 1 sampai 10, nah nanti otomatis kamu juga bisa hafal bilangan akar pangkat 2-nya, ya. Bilangan akar pangkat 2 itu biasa digunakan untuk menentukan luas suatu persegi, ya, atau untuk menentukan sisi suatu persegi yang sudah diketahui luasnya. Nah, misalnya begini. Kalau luas persegi itu adalah 16 cm persegi, berapakah panjang sisinya? Nah, tahu kamu bagaimana cara menentukannya? Nah, untuk menentukan panjang sisi suatu persegi, nah, maka kamu bisa menggunakan akar kuadrat dari luas tersebut. Misalnya kalau luasnya 16 cm persegi, maka sisinya adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 16. Berapa itu? 4. Nah, jadi sudah diketahui kalau luas sisi persegi itu adalah 16, maka panjang sisinya akar dari 16 yaitu 4 cm. Itu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Tapi sebelumnya marilah kita pelajari dulu bagaimana cara yang mudah untuk menentukan akar pangkat 2 itu. Maka dari itu silakan dulu simak penjelasan dari Pak Musli berikut. Selamat menyimak. Anak-anakku semuanya yang tersayang, yang berbahagia dimanapun berada, berikut ini akan Pak Muji jelaskan bagaimana cara menentukan akar pangkat 2 atau akar kuadrat dengan mudah dan gampang. Tetapi sebaiknya kamu harus hafalkan dulu ini dulu ya, yaitu bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2 mulai 1 sampai dengan 10. Ini contohnya, 1 kuadrat itu sama dengan 1, maka akar kuadrat dari 1 itu adalah 1. 2 kuadrat sama dengan 4, maka akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. 3 kuadrat sama dengan 9, maka akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. 4 kuadrat sama dengan 16, maka akar 16 sama dengan 4. 5 kuadrat sama dengan 25, maka akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. 6 kuadrat sama dengan 36, maka akar kuadrat dari 36 sama dengan 6. 7 kuadrat sama dengan 49, maka akar kuadrat dari 49 sama dengan 7. 8 kuadrat sama dengan 64, maka akar kuadrat dari 64 sama dengan 8. 9 kuadrat sama dengan 81, maka akar kuadrat dari 81 sama dengan 9. Sedangkan 10 kuadrat sama dengan 100, maka akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. Nah, ini dihafalkan ya. Mulai akar kuadrat dari 1 sampai 100. Nah, ini bisa kamu hafalkan. Terus untuk selanjutnya bagaimana kalau kita mau mencari akar kuadrat yang lebih dari 100, misalnya ini. Nah, contoh yang pertama, akar kuadrat dari 169. Siapa yang bisa? Coba menemukannya. Ada yang sudah tahu caranya?
Nah, untuk itu simak baik-baik ya penjelasannya berikut ini. Silahkan disimak. Akar kuadrat dari 169, untuk dapat menentukannya dengan mudah, nah begini caranya. Yang langkah pertama, kita pisahkan dua angka dari belakang ya. 169 kita pisahkan yang 69, berarti yang depan tinggal 1. Akar dari 1 ini yang paling dekat adalah dari 1 kuadrat, ya dah? Hasil dari 1 kuadrat, maka jawabannya yang pertama sudah kita peroleh, yaitu 1. Kemudian 1 dengan 1 kuadrat ini kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Dan kita perhatikan antara 0 dan 1 ini, 0 ini adalah lebih kecil dari 1. Terus bagaimana kalau lebih kecil dari 1? Nah, kita kembali ke soalnya. Soal satuannya adalah 169, yang satuannya adalah 9. Maka dari 9 itu ada berapa? Yang satunya 9, mulai 1 sampai 10. Nah, ini ada akar 9 yang hasilnya 3, dan akar 49 yang hasilnya 7. Berarti 9 akar 9 yang satuannya 9 itu adalah hasil dari kuadrat 3 dan 7. Karena 0 itu lebih kecil dari 1, maka kita pilih yang lebih kecil dari 3 dan 7 ini, yaitu berapa? 3. Maka jawabannya adalah 3. Jadi akar kuadrat dari 169 itu adalah 13. Sudah paham ya sampai sini ya? Sudah ngerti ya? Nah, matematika memang mudah dan gampang. Selanjutnya lagi contoh yang kedua ya. Nah, ini angkanya lebih besar lagi. Bagaimana kalau akar kuadrat dari 1444? Nah, caranya sama seperti di atas tadi ya, yaitu kita kelompokkan atau kita pisahkan dua angka dari belakang ya. Tinggal 14 yang depan ini ya. Nah, yang paling dekat dengan akar 14 yaitu berapa? Ya, 9 ya. Akar dari 9 yaitu dari hasil dari 3 kuadrat. Kita tulis 3 kuadrat itu sama dengan 9. Maka di sini kita tulis 3. Kemudian 14 dan 9 kita kurangkan. Hasilnya adalah 5. 5 itu lebih besar atau lebih kecil dari 3? Ya, 5 itu lebih besar dari 3. Maka kita kembali ke soalnya. Yang satuannya berapa ini? 4 ya. Yang akar dari 4, yang satuannya 4 itu akar berapa? Ya, yaitu akar 4 yang hasilnya 2, dan akar 64 yang hasilnya 8 ya. Ya. Dari hasil dari 2 kuadrat dan 8 kuadrat. Karena 5 ini lebih besar dari 3, maka kita pilih yang lebih besar antara 2 dan 8 ini, yaitu kita pilih yang 8. Maka hasil dari akar kuadrat 1444 itu adalah 38. Ya, ngerti ya? Bisa ya? Paham? Ya. Nah, itu tadi kalau lebih kecil dari bilangan yang dikurangkan dan lebih besar dari bilangan yang dikurangkan ini tadi. Terus kalau misalnya sama bagaimana? Nah, simak contoh berikutnya ini supaya lebih paham lagi bagaimana kalau sama ya. Nah, ini misalnya akar kuadrat dari 676. Caranya sama, kita pisahkan dua angka dari belakang, tinggal akar dari 6. Yang dekat akar dari 6 itu adalah, kalau 9 kejadian, maka kita ambil yang akar 4, yaitu 2, yaitu hasil dari 2 kuadrat. 2 kuadrat itu kan 4. Ya, maka kita sudah bisa mengambil jawabannya, yaitu kita ambil yang 2 ini dari 2 kuadrat. Ya. Nah, kemudian 64 kita kurangkan. 6 dikurangi 4 sama dengan
2. Nah, ini sama kan? 2 dan 2 toh. Nah, kalau sama bagaimana? Ya, kita lihat lagi soal satuannya itu, yaitu 676, satuannya 6. Akar kuadrat yang satuannya 6 itu adalah 16 dan 36, yaitu hasilnya adalah 4 dan 6, ya. Nah, cari 6 kuadrat, ya, dan 4 kuadrat. Nah, kalau sama, berarti kita pilih yang besar, yaitu 6. Nah, jadi hasil akar kuadrat dari 676 itu adalah 26. Sudah paham ya? Jelas ya? Sudah, kita lanjut ke soal. Salinlah soal-soal di bawah ini di buku tulismu, ya, dan kerjakan dengan disertai caranya seperti contoh tadi. Ini soalnya dibaca dan ditulis sendiri ya. Soalnya. Mari nyanyi bersama-sama kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu susah, yang rugi diri sendiri. Injik semut, siapa sakit naik di atas. Injik semut, walau sakit jangan dilepas. Demikianlah tadi anak-anakku yang berbahagia dimanapun berada, cara mudah menentukan bilangan akar kuadrat atau akar pangkat 2. Mudah toh? Sudah bisa toh? Ya. Matematika memang mudah dan gampang ya. Itu ingat baik-baik, pelajari baik-baik ya. Kalau perlu jangan sampai lupa bagaimana caranya, supaya nanti kamu dapat mengikuti pelajaran berikutnya dengan mudah dan gampang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.